salah satu yang kita lihat dari dulu itu Asnawi. Oh, oke. Ya, jadi memang dia, mentalnya itu benar-benar sangat kuat ya untuk Mhm, bisa beradu dengan lawan, bahkan mhm. terlibat beberapa kali benturan juga, ini ya, masih bisa bangun Terakhir kemarin lagi. kepala, Mas, ya? Ya, kepalanya udah sobek juga dia masih bisa lanjut permainan. Satu lagi yang muda sebenarnya nih, Arhan. Oh, Tama. Arhan juga ya, dia, udah kebanting, dia udah ketendang, apa segala macam, dia masih bangun. Timnas Indonesia sedang bersiap menuju Piala AFF 2020 di akhir tahun ini. Semua tim mempersiapkan segala persiapannya untuk menjadi target juara di 2020. Termasuk dari tim medis nih. Dan kita sudah bersama Mas Asep Ajis, fisioterapi Timnas Indonesia Senior. Halo Mas Asep, apa kabar? Mas, baik Mas Dwi. Oke. Mas, bagaimana Mas menjelang AFF saat ini sedang fokus apa nih Mas? Yang pasti kita, melakukan dulu FIFA Matchday ya di Turki, kita akan bertanding melawan Afghanistan, kita juga bertanding melawan Myanmar. Cuma memang ada dari segi regulasi di Indonesianya kan Liga Indonesia klubnya hanya melepas 2 pemain. Jadi memang mungkin menjadi PR ya buat tim pelatih. Tapi ini juga sebenarnya kondisi yang sama dengan pas di tahun 2016 ya. 2016 ya, pada zaman, almarhum coach Alfred Riedel juga sama. Jadi saya pikir sih, gabungan sekarang dengan pemain-pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri mungkin akan jadi suatu kombinasi yang menarik kalau dari segi pemain. Tapi dari segi tim medis, ya kita pun harus selalu memantau perkembangan semua pemain yang ada di luar. Karena kan kadang saat mereka dipanggil, bisa aja ternyata mereka sedang mengalami cedera. Dan itu pun kan kita harus berhitung dan kita pun menjalin komunikasi dengan tim medis dari klubnya mereka, seperti Oke. itu. Kalau misalnya kita bicara taktik mungkin sudah urusan pelatih Mas ya. Namun Betul. dari medis Mas, dari sejumlah pemain yang dipanggil fit semua atau mungkin masih ada yang perlu di rehabilitasi dan sebagainya gitu Mas? Yang pasti sih ada beberapa pemain yang, mereka datang dengan kondisi misalkan membawa riwayat cedera Hmm. sebelumnya. Itu kan menjadi salah satu faktor resiko ya, mereka nanti ada kemungkinan untuk cedera. Tapi saya pikir sih dengan kolaborasi yang baik dari kita tim medis dan juga tim pelatih, pelatih fisik, itu akan membuat kita meminimalisir resiko cedera. Nah, kalau saat ini memang hampir semua pemain yang dipanggil syaratnya adalah fit. Hmm. Cuma memang kayak kita pun nggak bisa berpatokan bahwa, semua ini fit, tapi kita juga mesti nantinya karena memang standarnya begitu mereka masuk lagi kita pemanggilan, itu kita akan lakukan beberapa pemeriksaan lagi. Jadi supaya ya mengurangi resiko cedera, seperti itu. Nah banyak nih mungkin yang belum tahu Mas. Jadi di timnas itu jumlah personel medisnya ada berapa Mas? Dokter, fisio, mesher total ada berapa Mas? Sekarang ini di zamannya Coach Sinteyong memang ada peningkatan standar yang beliau mau. Jadi kalau dulu kita fisioterapi cukup satu, terus measure mungkin cukup dua. Nah sekarang ini meningkat karena memang untuk optimalisasi ya. Jadi dokter tetap ada satu, kita ada fisioterapisnya dua, Hmm. kita juga ada sport massage-nya itu empat Hmm. ya. Terus juga dia ditunjang dengan tim-tim yang di teknik ya. Hmm. Tapi pada prinsipnya yang masuk di timnas itu juga semuanya sih rata-rata sudah berpengalaman ya, bahkan tim sport massage-nya sendiri kita bukan massage tradisional. Iya. Jadi memang mereka yang lulusan dari ilmu olahraga ya, Hmm. jadi bisa membantu untuk proses recovery pemain, seperti itu. Jadi ini sudah disesuaikan dengan timnasnya Korea Selatan dan mungkin timnas-timnas yang dunia Mas ya. Dengan komponen-komponen tim seperti medisnya ada mungkin 5 sampai 7 orang di situ gitu. Jadi sudah cukup ya Mas ya. Tadi juga saya menggarisbawahi dengan Mas adanya sport massage itu Mas Ya, ya. Di sini mungkin banyak yang belum tahu kalau pemain itu cedera udah dokter selesai atau ya. dokter pijat selesai. Nah, tapi kalau di timnas Mas atau mungkin sepak bola Indonesia, tahapannya apa sih Mas untuk dari cedera menjadi ke fit gitu, kembali ke awal? Ya, jadi kalau misalkan pemain cedera, itu sebenarnya kalau di level klub atau timnas kita berbicara idealnya memang yang pasti akan, berada di lapangan itu kan dokter dan fisioterapis. Karena itu memang udah menjadi standar dari Hmm. FIFA ya, Hmm. kita masuk di kategori A, Hmm. yang mana itu harus ada Hmm. dalam setiap pertandingan. Nah, jadi kita kadang masuk ke dalam lapangan, di situ kita bisa menentukan pemain ini apakah bisa melanjutkan pertandingan atau dia harus diistirahatkan. Hmm. Nah, saat selesai diistirahatkan, misalkan dia memang tidak bisa melanjutkan pertandingan, dia sampai ke tempat kita menginap di hotel itu kita periksa ulang. Hmm. Saat kita periksa ulang kita lihat, karena kan memang, jenis cedera itu kan ada macam-macam ya, ada yang memang
dia minor, mungkin cederanya ringan, ada yang mungkin ternyata cederanya berat. Dilihat dari ada nyeri, bengkak ya, keterbatasan gerak. Nah, dari situ kita dan tim dokter akan diskusi. Oke, ini kira-kira dia bisa lanjut besok untuk latihan atau kita harus ambil waktu istirahat. Nah, tapi sebagai pemain yang mereka di level profesional, kita juga bilang istirahatnya itu bukan istirahat diem ya atau bed rest gitu. Tidur gitu Jadi tidur seharian. enggak. Mereka juga nantinya akan mengikuti serangkaian program pemulihan cedera yang di mana dokter sebagai pimpinan tim medis di klub atau di tim nasional, dia akan bertanggung jawab, tapi kita sebagai fisioterapis juga wajib melaporkan perkembangan kondisi dan juga programnya. Nah, kalau misalkan dia ternyata, oh ini bukan cedera nih, ini cuma misalkan mengalami seperti kram otot ya pada saat di pertandingan, maka itu kita akan deliver tugas kita ini ke tim sport massage tadi Oke. untuk membantu recovery seperti Hmm. itu. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin sedikit dapur Ya. timnas nih Mas, karena pasti banyak penonton yang pengen tahu. Saat Mas dan dokter lari ke lapangan nih Mas, itu hal pertama yang disampaikan Mas ke pemain apa sih Mas? Yang ditanyakan apa aja gitu? Oke, jadi yang pasti sih kita kan, gini, saya sendiri penikmat sepak bola, Iya. tapi kalau saya pas di lapangan sebenarnya saya nggak menikmati banget permainan sepak bolanya, kenapa? Karena kita benar-benar harus fokus sama gerakannya mereka. Jadi kalau kita sebagai fisioterapis olahraga, itu kalau misalkan di pertandingan, kita harus memperhatikan bagaimana mereka bergerak karena itu akan memudahkan kita Oke. untuk menganalisa mekanisme cederanya apa. Sehingga kita dari jauh udah tahu, oh ini dia misalkan karena benturan. Oh ini dia nggak ada benturan tiba-tiba jatuh. Karena itu akan pengaruh terhadap kita di lapangan tuh udah tahu ini diganti atau enggak. Tapi satu hal yang paling penting sebenarnya saat kita masuk ke lapangan, itu yang pertama adalah kita harus bisa bertanya kepada si pemain. Karena kan kalau kenapa kita bertanya, satu pasti ngecek kesadarannya juga ya. Mhm. Yang kedua sebenarnya kan banyak mereka itu mengalami shock saat mereka cedera tuh Oke. kayak kaget sehingga mereka kayak merasa cederanya ringan tapi ternyata mereka merasa itu suatu hal yang berat. Nah, Mmm. jadi akhirnya kita selalu bilang, "Oke, kamu bisa lanjut pertandingan nggak?" Misalkan, "Oh bisa, oke." Berarti dia sendiri sebenarnya merasa bisa. Tapi kalau dia misalkan, "Waduh masih kayaknya nggak bisa," kita akan coba dulu, oke, kita lihat memang apakah ada gangguan yang serius gitu kan. Kalau misalkan nggak ada ya kita bilang, "Oh kamu nih bisa lanjut kok." Cuma kan kadang ada orang yang mungkin secara karakternya misalkan mereka, apa ya, seperti tidak pernah merasakan cedera sebelumnya Mmm. seperti itu mereka agak takut gitu kan, tapi kita yakinkan. Cuma balik lagi kadang gini, itu juga akhirnya kita harus melihat dari pertimbangan strategi. Oke. Sebagai contoh misalkan udah menit 80, ada pemain cedera tapi pergantian pemain sudah habis. Mmm. Nah itu kan akhirnya kita, harus berkompromi dengan itu kan, misalkan Semprot paling nggak sih? ya misalkan akhirnya kita semprot atau mungkin kita harus bebat dulu, kita taping dan lain-lain. Akhirnya kita cuma bilang, "Oke, ini waktu tinggal sisa misalkan 5 menit atau berapa, oke kamu, karena pergantian sudah habis tetap di dalam aja, ya kamu kontrol aja," gitu kan, seperti itu. Ya tapi itu kita lihat jenis cederanya ya, kalau Oke. kita ngomong itu misalkan patah tulang atau misalkan kemungkinan ligamennya putus, ya Mmm. memang resiko dari sebuah tim ya akhirnya dia harus bermain mungkin dengan sisa pemain yang ada, Iya. seperti itu. Dan karena juga banyak yang mungkin belum mengetahui bahwa ada regulasi Mas ya dari Mas menangani sampai ke wasit akhirnya memutuskan masuk, tim medis yang lain yang angkat tandu juga ada menitnya Mas ya? Betul, Ada berapa ada. detik gitu nggak salah ya? Ya Mungkin bisa ada, dijelaskan Mas, banyak yang belum tahu nih. jadi sebenarnya sih, kalau misalkan ini tuh tergantung dari event-nya ya Iya. dan tapi juga memang kadang gini, kalau misalkan cedera itu adalah cedera-cedera pada otot, Mhm. ligamen, nah sebenarnya kan kita ada waktu, tapi itu juga sebenarnya cepet banget sih, kurang Iya. dari 1 menit ya. Bener-bener kita harus kayak bisa menentukan pemain ini, harus dibawa ke pinggir lapangan atau harus dibantu dengan, Yang tandu. tandu, ya kan seperti itu. Cuma ada beberapa pengecualian sebenarnya kalau di sepak bola. Misalkan cedera itu terjadi pada cedera kepala ya, Mmm. itu butuh waktu memang benar-benar sampai dinyatakan dia bisa lanjut atau enggak, karena Mmm. kan bahaya ya, cedera kepala Iya. kan banyak kejadian ya. Terus habis itu juga kalau cederanya itu menimpa pada kiper, Mmm. ya kalau cedera pada kiper ya kita harus, lebih banyak waktu untuk menangani di lapangan, Mmm. seperti itu. Kasus cedera apa sih Mas yang paling Mas inget nih Mas? Mungkin, pemain siapa yang mungkin dari proses awal Mas cedera Mas tuh inget banget sampai sekarang gitu Mas? Yang akhirnya Mas bantu, akhirnya bisa bermain lagi sekarang gitu? Oke, jadi gini, ada beberapa pengalaman yang sebenarnya menarik ya. Salah satu contohnya adalah waktu itu kita, waktu di timnas U19, Mhm. kebetulan saya waktu itu bantu di coach Indra Safri. Jadi, saat itu kita perempat final Piala Asia, kita main Mmm. di GBK. Kalau kita menang saat itu kita lolos ke Piala Dunia U19. Ini yang lawan Qatar ya Yang Mas? ya Heeh. kita waktu itu
udah lawan Jepang nih, Oke. ya di perempat final. Jadi kita mau ke semifinal. Saat itu salah satu pemain andalannya kan Egy Maulana Fikri. Nah, dia itu di pertandingan sebelumnya terakhir itu kita lawan Uni Emirat Arab, dia mengalami cedera hamstring. Dan saat itu memang ya dia yang salah satu yang diandalkan kan. Jadi waktu itu sampai ke masa-masa warming up itu dia masih ikutan. Tapi karena memang cedera hamstring ini kan kelemahannya dia tuh jadi susah untuk sprint maksimal. Oke. Dan akhirnya benar-benar sampai di menit terakhir itu pelatih masih berharap dia bisa main. Nah, cuma saat itu saya berpikirnya panjang. Saya bilang sama Coach Indra, "Coach," saya bilang, "ini Egy kalau dipaksa mungkin bisa, tapi resikonya sangat tinggi. Yang tadinya robeknya kecil mungkin bisa lebih besar." Dan akhirnya apa? Yang kita takutkan kan kalau orang udah sekali cedera hamstring, dia itu sebenarnya gampang cedera kambuhan. Dan dia waktu itu memang sudah dapat kontrak dari Eropa kan, dari Iya, Lesia itu. iya. Saya pikir, "Coach, kalau dari pertimbangan kami tim medis sih sebaiknya jangan dimainkan." Dan akhirnya ya memang kita nggak memainkan Egy. Jadi kita berpikir soal masa depan pemain. Yang kedua adalah saat Evan Dimas kemarin di finalnya SEA Games. Oh, yang akhirnya Iya, pakai kursi roda. betul, dia diinjak oleh pemain dari Vietnam. Dan ya itu memang kalau saya lihat sih merubah tempo dan juga merubah ritme permainan sih. Jadi salah satunya memang di luar faktor teknis ya, itu membuat juga teman-temannya juga agak sedikit shock juga gitu kan, karena memang ternyata bermainnya keras gitu Vietnam. Dan tadi Evan sama Egy juga akhirnya walaupun sudah sempat cedera cukup parah tapi tidak terlihat seperti trauma ya Mas ya. Mungkin apakah itu juga peran dari Mas Asep dan kawan-kawan Mas untuk menjaga mereka untuk tetap fokus bermain, jangan takut sama cedera. Apakah seperti itu Mas? Karena kita lihat Evan sampai sekarang masih konsisten, Egy juga masih sangat-sangat stabil gitu Mas. Apakah seperti itu Mas? Ya, jadi kalau kita berbicara pemulihan cedera kan sebenarnya banyak faktor ya. Misalkan sebagai contoh gini, Evan waktu itu saat cedera sebenarnya misalkan bisa aja nih dari timnas menanggung pemulihan dia, tapi misalkan contoh dia suruh di Jakarta misalkan. Nah, kita harus berpikir sebenarnya kan bukan hanya faktor bahwa dia melakukan program, tapi juga ada faktor psikis. Yang dimana kita berpikir daripada dia harus stay di Jakarta untuk pemulihan, ya udah pemulihan nggak apa-apa di Surabaya. Kebetulan juga saya punya klinik di Surabaya, saya bantu dia di klinik saya, dan dia pun bisa dekat dengan keluarga. Karena memang akhirnya support dari keluarga juga itu salah satu hal yang pasti akan memacu pemulihan mereka. Nah, kalau misalkan seperti Egy juga kan mereka masih muda, itu lebih mudah kita untuk memberikan penjelasan. Misalkan, oke, kamu harus pemulihan seperti ini, jangan kamu terburu-buru, nanti kamu latihannya misalkan ini, kadang kita dampingin juga. Nah, di situ dia karena mungkin dia punya pikiran panjang, misalkan oke, saya mau berkarir panjang nih di Eropa. Ya akhirnya dia kan harus harus mengikuti semua arahan-arahan dari kita, dan ya akhirnya bisa bersaing lah di sana seperti itu. Mas, pemain yang paling kuat siapa sih Mas? Mungkin kalau Mas aduh nih harusnya pemain ini udah tumbang tapi kok kuat banget Mas. Siapa Mas? Mungkin Mas bisa jawaban nggak? Pemain yang paling kuat ya subjektif sih. Iya, Jadi yang kira-kira wah dia bangkit lagi nih gitu. kalau aku sih melihatnya salah satu yang kita lihat dari dulu itu Asnawi. Oh, oke. Ya, jadi memang dia mentalnya itu benar-benar sangat kuat ya untuk bisa beradu dengan lawan, bahkan terlibat beberapa kali benturan juga masih bisa bangun Terakhir lagi. kemarin kepala Mas ya. Ya, kepalanya udah sobek juga dia masih bisa lanjut permainan. Satu lagi yang muda sebenarnya nih, Arhan. Nama. Arhan juga ya, dia udah kebanting, dia udah ke tendang apa segala macam, dia masih bangun ya. Memang salah satu yang tapi sebenarnya secara rata-rata sih mereka kalau udah bermain untuk timnas ya gimana ya, maksudnya mereka akan berusaha semaksimal mungkin lah, benar-benar sampai benar-benar nggak bisa baru mereka nggak akan lanjut seperti itu. Bahkan sampai level M Nasuha kepalanya sudah diperban, Mas, sampai Boas pun akhirnya menepi karena cedera, karena patah tulang. Betul. Mas, kalau di timnas kan sebuah kebetulan kan turnamen Mas ya, turnamen kan dalam artian kan harus menang gitu Mas, mungkin beda sama liga. Apakah ada perbedaan Mas cedera di timnas dan liga? Mungkin kalau di timnas tuh paling banyak cedera apa sih Mas? Oke, jadi kalau kita berbicara jenis cedera itu sebenarnya kan bisa kita bagi ada cedera otot ataupun cedera ligamen nih. Nah, kalau cedera otot memang yang paling beresiko pada pesepak bola ya kita juga menemukan banyak itu adalah cedera hamstring, ya cedera otot paha belakang. Habis itu sama cedera aduktor. Aduktor itu otot paha dalam. Nah, jadi dua jenis cedera itu memang yang banyak dialami oleh para pemain bola. Nah, sekarang juga memang yang banyak juga itu cedera ligamen ACL.
Karena kenapa? Kalau orang kena cedera ligamen ACL itu pemulihannya memang harus melalui proses operasi kalau mereka pemain di level profesional seperti itu. Dan itu pemulihannya butuh waktu sampai 8 sampai 1 tahun. Wow. 8 bulan sampai 1 tahun seperti itu. Kalau dulu Andik Mas, yang Andik cedera di FF itu Mas, yang katanya lututnya kena tanah itu Mas ya? Itu apa tuh Mas? Nah, jadi waktu itu sebenarnya kalau Andik itu dia mengalami sedikit cedera PCL. Jadi kalau orang banyak kena ACL ya bagian depan, ini PCL bagian belakang. Kebetulan saya juga ikut masuk tuh ke ruangan operasinya, dan di situ dokter ortopedi yang melakukan operasi tuh benar-benar kaget gitu loh, maksudnya di dalamnya ini masih bagus, mulus gitu ya, ada robekan sedikit, ternyata tidak separah yang dibayangkan. Karena kan gini, pemain biasa kalau cedera mereka melakukan MRI. Nah, di MRI-nya itu tuh kelihatannya memang seperti robek besar. Tapi akhirnya ya memang kalau udah di level pesepak bola profesional, ya mereka bisa melakukan yang namanya artroskopi. Jadi artroskopi itu seperti tindakan operasi, dilihat pakai teropong masuk ke dalam. Begitu dilihat, oh ini cuma robekan kecil. Akhirnya waktu itu hanya ditambahkan stem cell, dan akhirnya pertimbangan kita, karena gini, seorang pesepak bola kan saat pasca operasi itu bukan hanya bagaimana dia udah nggak nyeri lagi kan, bagaimana dia bisa return to sport, bahkan return to competition. Jadi harus kita performance-nya dilatih juga. Makanya kenapa saya juga sebagai seorang fisioterapis nggak bisa kerja sendiri. Jadi di titik tertentu nih kita akan hands over dengan misalkan pelatih fisiknya, atau mungkin dia punya strength conditioning-nya, dia punya pelatih skill-nya. Karena ya itu harus mengembalikan dia bisa jadi main bola lagi. Seperti itu.